Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kadek Ria Guspita Damayanti, NIM 1801116, Manajemen Reguler Pagi semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan makalah penelitian Sistem Informasi Manajemen yang berjudul Penerapan Sistem Informatik Manajemen, Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas pada PT JNE Cabang Lovina. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang. Sistem informasi adalah komponen dan elemen dari suatu organisasi yang menyediakan informasi bagi pengguna dengan pengolahan peristiwa keuangan. Tujuan dari sistem informasi adalah menghasilkan informasi. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Untuk dapat berguna, maka informasi harus didukung oleh 3 pilar sebagai berikut. Yang pertama, tepat kepada orangnya atau relevan. Kedua, tepat waktu dan tepat nilainya atau akurat. Hampir setiap perusahaan di dalamnya pasti memiliki sistem informasi manajemen, khususnya prosedur penerimaan kas dan pengeluaran kas. Salah satunya perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman barang yaitu Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE. Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada PT JNE Cabang Lovina bahwa sistem penerimaan yang ada di perusahaan tersebut masih memiliki kelemahan khususnya pada prosedur penerimaan kas. Karena di bagian accounting dalam pencatatan dan dokumentasinya sudah menggunakan Microsoft Office Excel, tetapi karena data yang besar dan banyak mengakibatkan terjadinya overload dan pengerjaan yang dilakukan harus deadline membuat tidak efektif dan efisien. Untuk selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama, sistem informasi manajemen menurut Jogianto Hartono tahun 2000 halaman 700. Pengertian sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengolah dan mengumpulkan data untuk menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkat manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Yang kedua, penerimaan kas menurut Mulyadi tahun 2013 halaman 455. Sistem penerimaan kas adalah kas yang diterima perusahaan baik yang berupa uang tunai maupun surat-surat berharga yang mempunyai sifat dapat segera digunakan, yang berasal dari transaksi perusahaan maupun penjualan tunai, pelunasan piutang, atau transaksi lainnya yang dapat menambah kas perusahaan. Yang ketiga, prosedur penerimaan kas menurut Mulyadi tahun 2017 halaman 6. Prosedur penerimaan kas digunakan untuk melayani pembeli yang membayar harga barang sesuai yang tercantum dalam faktur penjualan tunai. Prosedur ini dilaksanakan oleh bagian kas dengan alat bantu register kas. Selanjutnya, fungsi yang terkait dengan penerimaan kas. Yang pertama, fungsi penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi faktur dari penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran harga barang ke fungsi kas atau bagian kasir. Fungsi ini dipegang oleh bagian order penjualan. Yang kedua, fungsi kas. Fungsi kas dalam transaksi orderan tunai. Bagian ini bertanggung jawab sebagai penerima kas dari pembeli. Fungsi ini dipegang oleh bagian kas. Yang ketiga, fungsi gudang. Bagian gudang bertanggung jawab untuk menyimpan barang yang akan dikirim ke kota tujuan serta menyerahkan barang tersebut ke bagian cabang kota yang akan dituju. Yang keempat, fungsi pengiriman. Bagian ini bertanggung jawab untuk menyiapkan barang dan menyerahkan barang yang telah dibayar harganya kepada pembeli. Fungsi ini berada di bagian pengiriman. Yang kelima, fungsi akuntansi. Bagian ini bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan membuat laporan penjualan. Fungsi ini dipegang oleh bagian jurnal. Selanjutnya, pengeluaran kas. Pengeluaran kas menurut Suematsu SR tahun 2009 halaman 297.
Pengeluaran kas adalah suatu transaksi yang menimbulkan berkurangnya saldo kas dan bank milik perusahaan yang diakibatkan adanya pembelian tunai, pembayaran utang maupun hasil transaksi yang menyebabkan berkurangnya kas. Selanjutnya, prosedur pengeluaran kas. Di dalam prosedur pengeluaran kas, terdapat 10 prosedur. Yang pertama, bagian utang. Bagian ini mula-mula menerima tebusan permintaan pembelian dari unit peminta barang. Yang kedua, bagian ini menerima faktur pembelian dari pemasok dan menerima tebusan laporan penerimaan barang dari unit peminta barang. Yang ketiga, selanjutnya, bagian ini akan mencatat voucher dalam register voucher, kemudian mengarsipkan voucher dan dokumen pendukungnya. Yang keempat, pada tanggal jatuh tempo, bagian utang mengeluarkan paket voucher dari arsipnya dan menyerahkannya ke bagian keuangan atau kasir. Yang kelima, di bagian keuangan, setelah menerima paket voucher dari bagian utang, bagian keuangan memeriksanya dan mengecap lunas. Yang keenam, selanjutnya, bagian keuangan ini akan membuat cek dan mencatat dalam register cek dan menandatangani cek dan bukti kas keluar, kemudian mengirimkannya ke pemasok yang bersangkutan. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu setelah dicap lunas, paket voucher yang sudah dilunasi dikembalikan ke bagian utang. Yang kedelapan, setiap akhir bulan bagian ini akan membuat ringkasan register cek dan menyerahkannya ke bagian akuntansi untuk diposting. Yang kesembilan, pada bagian utang mula-mula bagian ini menerima paket voucher yang sudah dilunasi, kemudian mencantumkan nomor cek ke dalam register voucher dan mengarsipkan paket voucher tersebut urut nomor. Yang terakhir 10, setiap bulan bagian utang akan membuat ringkasan voucher dan menyerahkannya ke bagian akuntansi untuk diposting. Selanjutnya, fungsi yang terkait dengan pengeluaran kas. Yang pertama, fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Fungsi ini biasanya mengajukan cek kepada fungsi akuntansi atau bagian utang jika memerlukan keperluan kas untuk suatu kepentingan perusahaan. Yang kedua, fungsi kas. Fungsi ini bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan otorisasi cek, dan mengirimkan cek kepada kreditur via pos atau membayar secara langsung kepada kreditur atau memerlukan pemindah bukuan melalui jasa perbankan. Yang ketiga, fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab atas pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut biaya dan sediaan, pencatatan transaksi pengeluaran kas dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek, dan pembuatan BKK yang memberikan otorisasi kepada fungsi dan mengeluarkan cek sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Yang keempat, fungsi pemeriksaan intern. Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan kas secara periodik dan mencocokkan hasil perhitungannya dengan saldo kas menurut catatan akuntansi. Selain itu, fungsi ini juga melakukan pemeriksaan secara mendadak terhadap saldo kas yang ada di tangan dan membuat rekonsiliasi secara periodik. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, gambaran umum objek penelitian. PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir didirikan pada tanggal 26 November 1990 oleh H. Sueprapto Suparno. Perusahaan ini awalnya sebagai sebuah divisi dari PT Citra Fund Titipan Kilat atau Tiki untuk mengurusi jaringan kurir ke internasional. Awalnya hanya dengan 8 orang dan kapital 100 juta rupiah. Selama bertahun-tahun, Tiki dan JNE berkembang dan terpisah yang memiliki arah masing-masing hingga saat ini perusahaan tersebut menjadi pesaing. Akhirnya JNE menjadi perusahaan yang berdiri sendiri. JNE juga membuat logo yang membedakannya dari Tiki. Kemudian pada tahun 2004 JNE membeli gedung untuk dijadikan kantor. Pusat keduanya berada di Jakarta. Saat ini kantor pusat PT JNE berada di Tomang Raya nomor 9 dan 11 Jakarta Barat.
Yang kedua, pembahasan. Di dalam pembahasan saya membahas dua materi. Yang pertama, analisis sistem informasi manajemen. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis terhadap PT JNE Cabang Lovina, bahwa perusahaan memiliki kelemahan di bagian proses perhitungan laporan keuangan dan pengarsipan khususnya terhadap penerimaan dan pengeluaran kas. Hal ini terbukti pada saat terjadi proses perhitungan laporan keuangan dan pengarsipan pada PT JNE Cabang Lovina membutuhkan waktu yang cukup lama pada saat perhitungan dan pembuatan laporan keuangan, khususnya penerimaan dan pengeluaran kas menggunakan Microsoft Office Access, sehingga akan mempermudah sistem perhitungan serta pengarsipan akan lebih cepat, terarah, dan efektif. Pembahasan yang kedua, perancangan form penerimaan kas menggunakan Microsoft Office Access. Microsoft Access adalah program aplikasi keluaran Microsoft yang berguna untuk membuat, mengolah, dan mengelola database atau basis data. Aplikasi ini juga cepat membantu suatu perusahaan menjalankan bisnis. Akses juga sangat aman, mudah, dan cepat. Maka dari itu pihak JNE Cabang Lovina menggunakan Microsoft Office Access untuk sistem yang dipakai dalam menghitung dan mencatat laporan keuangan. Berikut adalah beberapa contoh tampilan forum yang dibuat oleh pihak atau pemilik JNE Cabang Lovina. Selanjutnya, perancangan forum penerimaan kas menggunakan Microsoft Office Access pada forum pelanggan. Forum pelanggan terdapat ID pelanggan, nama, alamat, nomor telepon. Data ini berguna untuk menginput data pelanggan yang mengirim barang ke PT JNE Cabang Lovina. Yang kedua, forum pengiriman. Forum ini berisi nomor faktur, ID pelanggan, tanggal pengiriman barang, berat barang, harga pengiriman barang, dan yang terakhir jenis bayaran yang dipilih, tunai atau kredit. Selanjutnya, perancangan forum pengeluaran kas menggunakan Microsoft Office Access pada forum akunting gaji karyawan. Forum yang terakhir akan diinput di bagian akunting kas keluar untuk penginputan di bagian gaji. Di dalam forum ini terdapat ID akunting, ID karyawan, dan ID transaksi. Selanjutnya, setelah proses penginputan gaji karyawan, berikut ini adalah forum output daftar slip gaji karyawan. Bagian selanjutnya adalah tampilan forum pengeluaran kas untuk keperluan kantor dan perlengkapan lainnya. Forum administration personal ini terdapat nomor transaksi, ID barang yang cacat, nama pengeluaran kas, jumlah uang yang dikeluarkan, tanggal kas keluar, keterangan. Forum ini menginput semua pengeluaran kas untuk biaya perlengkapan, peralatan, PLN, beban internet, biaya telepon, BBM, barang cacat, dan semua pengeluaran kas lainnya diinput di forum ini. Jadi, kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan ini yaitu berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa prosedur penerimaan kas yang dijalankan di PT JNE Cabang Lovina masih memiliki kelemahan, khususnya di bagian akunting, karena pada saat pembuatan laporan penerimaan kas, laporan tersebut tidak diuraikan ke jurnal umum dan tidak diposting ke buku besar. Sistem pengeluaran kas yang berjalan di PT JNE Cabang Lovina masih memiliki kelemahan. Sistem pencatatan penerimaan kas dan pengeluaran kas yang mereka gunakan menggunakan Microsoft Office Excel yang tersedia. Walaupun sistem ini sudah berjalan dengan baik, tetapi masih memiliki kelemahan bila dipakai di perusahaan PT JNE Cabang Lovina karena sering terjadi kesalahan pencatatan serta membutuhkan waktu yang cukup lama. Waktu yang cukup lama tersebut terjadi pada saat overload dan pengerjaan yang dilakukan harus deadline, sehingga tidak efektif dan efisien terhadap pencatatan kas masuk dan kas keluar. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.